Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila dan kemerdekaan, lagi-lagi kita tegaskan, tidak bisa dipisahkan. Bahkan mari kita jadikan itu sebagai sebuah komitmen. Mengisi kemerdekaan itu cukup sebenarnya dengan komitmen terhadap Pancasila, dengan makna kandungannya dan tuntutannya yang komprehensif dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang Pancasilais atau berbasis Pancasila. Kita lihat sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Subhanallah. Bagaimana kita juga sangat menghargai di iklim demokrasi itu. Sejak awal berdiri negara ini adalah negara demokratis karena berdasarkan kerakyatan. Kita semuanya rakyat, yang jadi pejabat juga rakyat sebenarnya. Kemudian kerakyatan itu dipimpin oleh mengedepankan substansi, bukan orang, bukan manusianya, bukan kelompoknya, tapi siapapun di antara warga negara dan bangsa ini yang mampu menyumbangkan hikmah dan kebijaksanaan, dipimpin oleh orang-orang yang wise, yang bijak. Orang-orang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lagi-lagi di dalam agama Islam diajarkan kepada umatnya tentang makna hikmah. Bahkan hikmah itu ada di tangannya. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata may yasha. Dia berikan hikmah itu kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapapun yang diberi hikmah, dia telah diberi kebaikan yang cukup banyak. Hikmah memang bukan hanya sekedar tahu bahwa ini adalah sesuatu yang manfaat, tapi hikmah itu mampu menempatkan yang terbaik. Dengan istilah saat ini ada istilah fiqhul aulawiyat, fikih prioritas, memprioritaskan mana yang paling dibutuhkan antara infrastruktur dengan kesejahteraan. Mana yang harus kita dahulukan? Apakah kita habiskan dana itu untuk membangun infrastruktur yang tidak seluruh rakyat menikmatinya, tapi kesejahteraan adalah kebutuhan setiap rakyat. Dahulukan itu, kemudian kita bangun yang lainnya. Mungkin itu cara hikmah. Siapapun yang menentukan kebijakan, terutama dimulai dengan permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan seluruhnya dimusyawarahkan pertama kali di lembaga legislatif, menyusun keputusan dan kebijakan strategis, undang-undang dasar atau konstitusi yang sampai hari ini tetap dipertahankan oleh kita, terutama pembukaannya. Sepakat sampai detik ini. Ketika ada amandemen perubahan, yuk sesuai dengan kebutuhan negeri ini. Tapi ketika ada agenda politik yang bisa membahayakan, yuk kita stop. Kita hentikan dulu amandemen itu. Wah hamba Allah. Itulah makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah Pancasila. Dan itu sekali lagi tidak bisa lepas dari persatuan kemanusiaan, terutama ketuhanan. Orang-orang yang bermusyawarah dengan niat hanya mendapatkan ridho Tuhan yang Maha Kuasa, reward dari Tuhan yang Maha Kuasa, mereka akan mengedepankan kepentingan terbaik bukan bangsa dan negaranya, bukan untuk kelompok dan pribadinya atau partainya sekalipun. Itulah makna ketuhanan yang Maha Esa ketika menyatu dengan jiwa pengambil keputusan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Bukan jiwa-jiwa yang diisi oleh kepentingan kelompok tertentu, bukan. Apalagi oligarki, apalagi kepentingan asing. Di mana nasionalisme yang sebenarnya? Mari kita tetap pertahankan. Dan kita jaga kemerdekaan ini dengan membangun demokrasi berdasarkan tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Tolong
pengambil keputusan tadi atau pada kesempatan lain kita singgung. Bagaimana dikatakan bijak saat kita masyarakat bangsa dalam pandemi ini tidak boleh bergerak dan bahkan tidak boleh keluar rumah. Tapi tenaga kerja asing berduyun-duyun datang ke Indonesia. Di mana letak hikmah dan kebijaksanaan? Itu minimal. Kita tidak pernah menyepakati dan menyetujui itu semua. Baik, merdekakan diri kita dengan permusyawaratan dan perwakilan yang dipimpin atau dicetuskan dan dirumuskan oleh kerakyatan berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.